Satu, berikut ini kalimat yang tidak mengandung kata sambung yang menunjukkan waktu adalah: A. Cinta suka sekali dengan Rangga. B. Setelah mencapai garis finish, pelari maraton itu langsung menyabet air mineral yang tersedia. C. Kemudian ia melempar kembali kaos yang dilempar para penggemarnya ke panggung. D. Aku pernah ke sini 2 tahun yang lalu. Jawaban yang benar untuk soal tersebut adalah cinta suka sekali dengan Rangga. Kalimat ini tidak mengandung kata sambung yang menunjukkan waktu, sementara opsi lainnya mengandung kata sambung atau frasa yang menunjukkan waktu seperti setelah, kemudian, dan 2 tahun yang lalu. 2. Berikut ini contoh penulisan kalimat yang langsung dan benar adalah: A. Dengan gagah berani Arjuna berkata, aku pun bisa melaksanakan tugas tersebut, Kakang. B. Ibu berkata, hati-hatilah, nak. Semoga kau menemukan jalan yang benar. C. Aku memang tahu bahwa Aminah yang melakukannya. D. Ibu bilang untuk mengambil uang di ATM. Jawaban yang benar untuk soal tersebut adalah ibu berkata, hati-hatilah, nak. Semoga kau menemukan jalan yang benar. Kalimat ini menggunakan tanda petik untuk menunjukkan kalimat langsung dengan benar. 3. Setelah itu, carilah bukti yang kuat. Penggalan pernyataan di atas termasuk kalimat A. Interrogatif, B. Deklaratif, C. Berita, D. Imperatif. Jawaban yang benar untuk soal tersebut adalah imperatif. Penggalan pernyataan, setelah itu, carilah bukti yang kuat, merupakan kalimat perintah atau imperatif yang memberikan instruksi atau perintah kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. 4. Berikut ini yang bukan merupakan ciri umum dari teks bacaan cerita fantasi adalah: A. Ide cerita merupakan hasil hayalan, B. Terdapat unsur misteri, keanehan, dan keajaiban, C. Adanya penggunaan berbagai latar, D. Nyata dan bisa ditemukan di kehidupan sehari-hari. Jawaban yang benar untuk soal tersebut adalah nyata dan bisa ditemukan di kehidupan sehari-hari. Kalimat ini bukan merupakan ciri umum dari teks bacaan cerita fantasi, karena cerita fantasi biasanya melibatkan unsur-unsur hayalan, misteri, keanehan, dan keajaiban yang tidak nyata atau tidak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. 5. Baca dan simaklah paragraf berikut ini. Taylor tampak memukau pada pesta ulang tahunnya yang ke-19. Sebuah gaun merah dikenakannya. Sebuah pilihan warna yang tepat untuk mengundang perhatian semua tamu yang datang. Pikiran utama dari paragraf di atas adalah: A. Taylor suka menulis lagu, B. Ia memiliki pacar yang setia, C. Taylor tampak memukau, D. Ia mengenakan gaun berwarna merah. Pikiran utama dari paragraf di atas adalah Taylor tampak memukau. Paragraf tersebut berfokus pada penampilan Taylor yang memukau di pesta ulang tahunnya yang ke-19, dengan penjelasan lebih lanjut mengenai gaun merah yang dikenakannya, dan bagaimana pilihan warna tersebut menarik perhatian tamu. 6. Sejak kecil aku memang gemar menggambar. Ibu sering sekali mengajakku ke pameran lukisan yang digelar setiap hari akhir pekan, di kota tempat kami tinggal. Selain itu, ayah juga mengawasi jadwalku les menggambar di sanggar dekat rumah. Oleh karena itu, kalimat yang logis dan cocok untuk melengkapi paragraf di atas adalah: A. Aku senang sekali menggambar, B. Aku juga suka menari di acara teman ibu, C. Aku sering dihina karena karyaku, D. Aku ingin menjadi seorang pelukis.
Kalimat yang logis dan cocok untuk melengkapi paragraf di atas adalah aku ingin menjadi seorang pelukis. Paragraf tersebut menggambarkan minat dan dukungan yang diberikan oleh orang tua kepada penulis sejak kecil dalam hal menggambar, sehingga kesimpulan yang logis adalah keinginan penulis untuk menjadi seorang pelukis. 7. Perhatikanlah pernyataan-pernyataan berikut ini. 1. Memiliki tokoh utama yang sakti. 2. Memiliki cerita yang nyata. 3. Ide ceritanya futuristik. 4. Adanya penggunaan latar lintas ruang dan suasana. 5. Pilihan katanya monoton. 6. Mengandung keanehan atau misteri atau keajaiban. Yang merupakan ciri dari cerita imajinasi ditunjukkan oleh angka A1, 2, 3, B1, 2, 4, C2, 3, 6, D1, 3, 6. Yang merupakan ciri dari cerita imajinasi ditunjukkan oleh angka 1, 3, 6, memiliki tokoh utama yang sakti, ide ceritanya futuristik, mengandung keanehan atau misteri atau keajaiban. 8 teks cerita imajinasi terbagi menjadi dua yaitu imajinasi irisan dan total. Perbedaan di antara keduanya yang paling mendasar adalah A. Kreativitas sang pengarang, B. Latar waktu cerita, C. Kesesuaian dengan kenyataan, D. Sudut pandang cerita. Perbedaan yang paling mendasar antara teks cerita imajinasi irisan dan total adalah kesesuaian dengan kenyataan. Cerita imajinasi irisan menggabungkan elemen fiksi dengan kenyataan, sehingga memiliki kesesuaian yang lebih dekat dengan kehidupan nyata. Cerita imajinasi total sepenuhnya didasarkan pada fiksi dan tidak terikat dengan kenyataan. 9. Perhatikan paragraf berikut. Kamu harus kembali ke hutan tersebut untuk meminta maaf pada penjaganya, Zelda menjelaskan. Aku yang mendengarkan bisa merasakan keringat dingin kembali mengalir di badanku. Baru saja kami lolos dari terkaman monster di hutan yang gelap dan seram itu lalu harus kembali ke sana. Suasana yang tergambar dalam paragraf di atas adalah A. Tegang, B. Penuh inspirasi, C. Sedih, D. Menyentuh. Suasana yang tergambar dalam paragraf di atas adalah tegang. Paragraf tersebut menggambarkan ketegangan dengan keringat dingin dan situasi yang mengancam, yaitu harus kembali ke hutan yang gelap dan seram setelah baru saja lolos dari terkaman monster. 10. Bacalah penggalan teks narasi berikut ini. Terdengar bunyi pintu dibuka secara paksa. Dalam hitungan detik, tanpa diketahui beberapa polisi dan petugas pengamanan istana sudah mengepung kamar hotel yang tengah diidentifikasi sang detektif. Latar tempat pada penggalan cerita di atas adalah A. Di kebun, B. Di sekolah, C. Di sungai, D. Di hotel. Latar tempat pada penggalan cerita di atas adalah di hotel. Pada penggalan teks narasi di atas, kata kunci, kamar hotel, dengan jelas menunjukkan bahwa latar tempat cerita adalah di sebuah hotel. Hal ini didukung oleh konteks cerita yang menggambarkan aksi polisi dan petugas keamanan yang mengepung lokasi tersebut.